Novi ini yang masih menjalani proses pengobatan kanker. Kanker apa sih yang kamu jalani? Nama kankernya itu melanoma. Melanoma, jadi kulit gitu? Kulit, tapi dia berada di selnya di lidah. Oh. Ini jenis kanker yang ganas, makanya mata aku harus diangkat dengan berat hati. Itu aku juga gimana ya Kak, menerima kenyataan tadi. Aku aja harus nunggu bertahun-tahun buat merelakan mata aku gitu, karena memang pada November itu udah nggak bisa ketolong bentuknya. Aku udah lama sebenarnya nggak bisa ngelihat, jadi aku make upin orang itu sebenarnya selama ini pakai mata satu gitu. Jadi di 2024 November mataku tuh udah berdarah-darah gitu, dan pada saat itu baru aku dapatkan pengobatan gitu. Memang dibawa ke Malaysia, tapi waktu di Malaka itu dokternya nggak ada, jadi dirujuk ke Kuala Lumpur. Dan suami kamu mendampingi pada saat itu. Hanya saja untuk tindakan operasi waktu itu beliau agak berat karena besar ya biayanya, sekitar hampir 100 jutaan. Sementara dokternya udah berupaya memberikan waktu, kan dokternya praktek juga tuh di Australia. Beliau bilang ini harus segera, dia bilang gitu. Saya mau dijadwalkan dalam 2 hari ini. Tapi memang kan bayarnya harus di muka gitu. Dan boleh saya lanjut? Iya, silakan. Jadi karena suami saya berat, coba deh ikutin saran dokter yang di Pekanbaru ke Cicendo. Makanya itu saya coba di Cicendo, nanti kalau memang nggak cocok baru kita usahain lagi gimana caranya biar balik lagi ke Malaysia, dia bilang gitu. Suami kamu bilang seperti itu? Alhamdulillahnya pas saya ketemu dokter yang di Cicendo itu, saya klik sama dokternya, kemudian biayanya juga ternyata jauh lebih murah gitu. Makanya saya ya udah, mungkin udah di sini jalannya, saya ikhlasin, saya dapatlah pengobatan di situ. Ada yang bilang juga, ada yang menuduh katanya kamu bukan kanker, itu hanya tumor gitu ya. Kalau memang saya bukan kanker, boleh cek sendiri ke bagian nuklir RSHS. Itu ada Dokter Reza. Halo Dokter Reza. Ya, jadi ini adalah sebuah hal yang nyata. Kamu di tengah masalah ini kan, kamu membagikan banyak hal yang kamu alami dalam pernikahan kamu gitu. Yang seperti aku bilang tadi, sebelum menikah aja sudah ada berita yang nggak enak, dia bersama perempuan lain dan bahkan sampai hamil. Bahkan kamu sempat bercerai juga karena orang ketiga. Rujuk lagi, kemudian menjalani lagi pernikahan ini. Suami kamu bahkan bilang sejak ijab kabul pernikahanmu yang kedua kalinya dengan beliau itu terus ya kehidupannya juga tidak harmonis gitu. Apa sih yang membuat kamu tuh masih bertahan gitu dengan banyak sakit yang kamu lihat, bahkan kamu rasakan sendiri? Mungkin orang nggak pernah tahu ya apa yang saya lewatin bareng sama suami dari awal. Karena kan 2 tahun pertama itu saya tidak mengetahui suami saya ada main sama perempuan. Saya lihat perjuangan kami sampai suami saya pernah di PHK gitu kan. Itu karena tidak mau dimutasi, jadi terpaksa di PHK gitu. Saya memang dari nol sama suami saya. Suami saya juga sebelum nikah kan masih pakai harta orang tua nih gitu. Jadi tiba-tiba ada klinik satu, kan pasiennya masih sepi. Nah ketika 2018 itu udah mulai rame, tapi dapat kenyataan, saya tahu beliau punya anak di luar itu, kan saya kayak sakit ya hati saya ya, kayak ditipu gitu rasanya. Kemudian saya memilih untuk pisah rumah, tapi tidak bercerai. Cuma pisah saja gitu. Dan ternyata dalam 3 tahun pisah saja itu, yang terakhir saya dapat info beliau tunangan dengan orang lain, bukan perempuan yang punya anak tadi lagi, dengan yang lain. Maka dari itu saya minta diceraikan saja. Jadi waktu itu kamu sempat bercerainya secara resmi? Secara resmi. Menikah laginya secara resmi? Secara resmi. Tercatat di negara? Tercatat di negara. Jadi kenapa suami saya, kami berdua memutuskan untuk rujuk? Karena memang pada dasarnya sulit sih. Suami saya menyesali perbuatan yang di masa lalu ketika dia membangun bisnisnya bersama-sama dengan doa saya juga, doa orang tuanya begitu. Tapi
ketika orang tuanya meninggal, ibunya, dia tidak bisa membahagiakan ibunya, dan istrinya juga tidak ada gitu. Perempuan-perempuan Jadi lain itu- lah yang menikmati gitu. Perempuan-perempuan lainnya yang menikmati. Iya. Waktu itu dia sadar ya. Iya, sadar. Ketika kamu menjalani pernikahan kamu yang selanjutnya ini dengan beliau, apakah keadaan membaik atau sebetulnya masih? 1 tahun pertama itu baik-baik saja, hanya saja saya juga bingung kenapa saya tidak bisa berhubungan badan. Kan kalau suami saya bilang saya nggak mau, saya mohon maaf sekali, ini mungkin kayaknya kalau dibilang di rumah itu saya, kalau dia pulang baju saya lebih kayak nggak sopan ya, saya bilangnya kalau di sini gitu. Jadi kamu ingin membahagiakan suami Iya, sebetulnya? saya pegang di tepis gitu. Saya tidur dipunggungin. Gimana lagi cara saya untuk mendapatkan perhatian gitu. Kamu masih mau bertahan? Kalau kali ini tidak cukup. Kali ini tidak Tidak cukup. cukup. Semoga kamu kuat, diberi kesehatan, kebahagiaan. Pasti. Pasti, insya Allah. Allah itu kan nggak sia-sia, Kak Feni. Di balik saya udah kayak doa saya sama Allah itu, apa sih ya Allah di ujung jalan yang akan saya dapetin? Apa gitu? Udah mentok deh, udah nggak ada jalan apa-apa lagi, nggak ada manusia yang bisa nolongin saya. Diri saya pun nggak mampu gitu. Tapi ternyata dengan kejadian ini banyak orang-orang baik yang mau peduli dengan rasa sakit yang saya rasakan bertahun-tahun lamanya. Dan kamu melihat pernikahan adalah ibadah, kamu tidak ingin kalah dengan godaan Jin Dasim itu untuk kedua kali gitu, hanya itu. Tapi masih saya baca komentar, oh iyalah karena suaminya dokter, karena suaminya kaya, demi Allah lillahi ta'ala saya menjalankan ini. Dan nanti ngobrol lagi. Berikut ada Vanessa Ines, kita lihat dulu profilnya.